Bagaimana jika satu surat dapat mengubah masa depan gereja Katolik? Sebuah pesan pribadi yang ditulis oleh Paus Fransiskus sendiri kepada Kardinal Luis Antonio Tagle disembunyikan selama bertahun-tahun. Surat ini akhirnya terungkap, dan isinya sangat mengejutkan. Apakah itu perpisahan, misi rahasia, atau persiapan diam-diam untuk peran terbesarnya di Vatikan? Kebenaran di balik surat ini dapat membentuk kembali semua yang kita ketahui tentang bab berikutnya dalam gereja. Tetaplah bersama kami, karena apa yang akan Anda temukan akan membuat Anda terdiam. Surat bimbingan dan pelajaran pribadi dari Paus kepada anak didiknya ini bukan pengumuman, bukan siaran pers, dan bahkan tidak dimaksudkan untuk dipublikasikan. Namun, sekarang surat yang ditulis Paus Fransiskus kepada Kardinal Luis Antonio Tagle akhirnya melihat cahaya hari, dan apa yang ada di dalamnya telah membuat gereja dan para pengikutnya terdiam. Ini bukan sekadar pesan biasa. Ini adalah pesan pribadi yang sepenuh hati, lebih seperti ajaran dari seorang bapa rohani kepada putra pilihannya. Meskipun kata-katanya lembut, mereka membawa beban yang dalam. Dalam satu baris yang menonjol, Anda tidak perlu mahkota untuk memimpin, hanya hati yang mendengarkan. Surat yang tersembunyi dari pandangan publik hingga baru-baru ini menunjukkan betapa besar kepercayaan Paus Fransiskus telah menempatkan Tagle selama bertahun-tahun. Banyak yang bertanya-tanya mengapa Paus tampaknya selalu memberi Tagle lebih banyak tanggung jawab. Sekarang kita tahu bahwa ini bukan hanya kemitraan, ini adalah persiapan. Paus telah membimbingnya secara pribadi, membentuknya, dan membimbingnya jauh sebelum kebanyakan orang menyadarinya. Paus Fransiskus dikenal sebagai orang yang bijaksana dalam cara dia berkomunikasi. Dia tidak sering menulis kecuali jika itu penting. Jadi, ketika dia mengambil penanya dan menulis kepada Tagle, itu lebih dari sekadar formalitas. Itu adalah momen transfer kebijaksanaan. Dia berbagi wawasan tentang kepemimpinan, pelayanan, dan arah yang harus diambil oleh gereja. Di dunia yang terus berubah, nada surat itu tidak ketat atau memerintah. Dia tenang, merenung, bahkan kebapaan. Pada satu titik, Paus menulis, dunia tidak mendengarkan yang keras, tetapi yang baik. Surat ini menandai titik balik dalam perjalanan Tagle. Ini bukan hanya tentang Paus yang memberitahu dia apa yang harus dilakukan, tetapi tentang menunjukkan kepadanya bagaimana memimpin. Pesannya sederhana, tetap mendunia dengan sederhana, dekat dengan orang-orang, dan jangan pernah melupakan siapa yang Anda layani. Sekarang, dengan surat ini akhirnya terungkap, orang-orang mulai melihat gambaran yang lebih besar, dan apa yang terjadi selanjutnya dapat membentuk kembali seluruh masa depan gereja Katolik. Namun, mengapa Paus Fransiskus memilih Tagle untuk bimbingan yang begitu dalam dan pribadi? Apa yang dia lihat pada pria pendiam dari Manila ini? Untuk memahami hal ini, kita perlu mengungkap pelajaran hidup yang tertulis di antara baris-baris surat itu. Pelajaran pertama, pelajaran tentang kepemimpinan bukan melalui kekuasaan, tetapi melalui sesuatu yang jauh lebih kuat, yaitu kerendahan hati. Tagle dikenal karena sesuatu yang langka dalam kepemimpinannya, yaitu kerendahan hati. Itulah tepatnya apa yang Paus Fransiskus lihat dalam dirinya. Dalam surat itu, Paus merefleksikan kualitas ini dengan menulis, pemimpin sejati berlutut di hadapan rakyatnya, bukan di atas mereka. Jelas dari awal bahwa Paus Fransiskus tidak hanya menginginkan seseorang yang dapat menjalankan departemen atau menangani kebijakan. Ia menginginkan seseorang yang dapat merasakan beban gereja dan tetap melayani dengan kelembutan. Hari-hari awal Tagle sebagai Uskup Agung Manila menunjukkan hal ini. Ia berjalan melalui jalan-jalan yang ramai, berpegangan tangan dengan orang miskin, dan tertawa dengan yang muda. Ia tidak duduk jauh dari orang-orang, ia duduk di antara mereka. Paus Fransiskus memperhatikan semua ini dan dalam suratnya, ia memuji kualitas ini dengan menyebutnya sebagai kepemimpinan yang mencerminkan Kristus. Ini bukan kebetulan. Ini adalah bagian dari visi Paus yang lebih dalam untuk membangun gereja yang tidak memerintah, tetapi menghubungkan. Ajaran ini bukan hanya tentang karakter, tetapi tentang cara baru untuk maju. Paus Fransiskus sering berkata, gereja harus berhenti bertindak seperti bangsawan, ia harus bertindak seperti keluarga. Dan Tagle, dengan sikapnya yang lembut dan kehadirannya yang mudah dipahami, adalah bukti bahwa hal ini dapat berhasil. Bahkan dalam surat yang ditulis Paus, terdapat kalimat, orang-orang tidak mengikuti gelar, tetapi kepercayaan. Kalimat itu melekat karena menunjukkan inti dari apa yang diinginkan Fransiskus dari gereja, bukan yang berkuasa, tetapi yang bersifat pribadi. Ketika Tagle mengambil lebih banyak tanggung jawab di Roma,
ia membawa pelajaran ini bersamanya. Ia tidak berubah ketika sorotan semakin terang. Ia tetap berbicara lembut dan fokus pada misi. Itulah mengapa Paus Fransiskus melihat sesuatu dalam dirinya yang hanya sedikit orang lain yang melihatnya. Ia tidak membentuk seorang manajer. Ia sedang membentuk seorang gembala. Namun, kerendahan hati saja tidak cukup untuk memimpin gereja yang menghadapi pergumulan dunia nyata. Paus Fransiskus tahu bahwa itulah sebabnya ajarannya berikutnya kepada Tagle bahkan lebih langsung, sebuah panggilan untuk bertindak. Karena di mata Paus, seorang pemimpin sejati tidak duduk di aula besar, ia berjalan di mana orang-orang menderita. Hal ini membawa kita pada pelajaran kedua, yaitu berdiri bersama orang miskin, orang-orang dari pemerintah, militer, polisi, serta orang-orang keamanan dari komunikasi massa. Dari paroki-paroki dan banyak dermawan yang bekerja tanpa lelah untuk kunjungan pastoral Anda, dan atas nama setiap orang Filipina yang telah Anda kuatkan dalam iman, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak. Saya tahu banyak orang ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda. Anak jalanan, anak yatim, janda, tunawisma, pemukim informal, buruh, petani, nelayan dan semua orang di sana. Pesan inti kedua dari surat Paus adalah bahwa gereja harus berjalan bersama orang miskin, bukan hanya berbicara tentang mereka dari jauh. Paus Fransiskus telah menghabiskan bertahun-tahun untuk mengkhotbahkan hal ini, dan Tagle telah menjalaninya. Dalam suratnya, Paus berkata, jika Injil tidak mencapai jalan-jalan, itu hanya akan menjadi kata-kata. Baris tunggal itu menangkap misi yang diemban Tagle sejak hari pertama ketika dia masih di Manila. Tagle tidak menunggu upacara untuk terhubung dengan orang-orang. Ia mengunjungi daerah kumuh, membantu korban bencana, dan membuka pintu gereja bagi para tunawisma. Dia mendengarkan, benar-benar mendengarkan mereka yang menderita. Ketika dia datang ke Roma, dia membawa semangat yang sama bersamanya. Paus Fransiskus tahu ini, itulah sebabnya dia memberi Tagle salah satu peran terpenting di Vatikan, menyebarkan pesan Katolik ke seluruh dunia, bukan dari mimbar, tetapi melalui tindakan. Gaya kepemimpinan Tagle sangat dibentuk oleh ide ini. Alih-alih membangun tembok, dia membangun jembatan. Alih-alih memberi perintah, dia mengajukan pertanyaan. Kemanapun dia pergi, apakah itu di Filipina, Afrika, atau kamp pengungsi, dia membawa kenyamanan, bukan ceramah. Paus menulis dalam surat itu, orang miskin tidak meminta khotbah, mereka meminta untuk dilihat. Itulah tipe kepemimpinan yang diwakili Tagle, kepemimpinan yang melihat, mendengar, dan berjalan di samping umat. Ajaran ini lebih dari sekadar pengingat. Ini adalah tantangan. Tantangan bagi gereja untuk berhenti bersikap jauh. Tantangan untuk terlibat, bahkan di tempat yang menyakitkan, untuk hadir dalam kekacauan. Tagle telah mengambil pelajaran ini ke dalam hati, dan hasilnya terlihat. Orang-orang yang merasa diabaikan oleh gereja akhirnya didengarkan. Namun, melayani orang miskin bukanlah satu-satunya tantangan yang dihadapi Tagle. Dunia berubah dengan cepat, dan gereja harus berubah bersamanya tanpa kehilangan jiwanya. Paus Fransiskus tahu bahwa keseimbangan yang rumit ini akan menguji pemimpin manapun. Jadi, dalam suratnya, ia membagikan pelajaran ketiga. Pelajaran yang dapat menentukan masa depan Katolik itu sendiri. Apakah itu? Mari kita cari tahu di bab berikutnya. Pelajaran ketiga, perubahan. Itu adalah kata yang membuat banyak orang di gereja tidak nyaman. Tetapi Paus Fransiskus tidak pernah takut akan hal itu, dan Luis Antonio Tagle juga tidak. Dalam suratnya, Paus menawarkan salah satu ajarannya yang paling kuat. Gereja harus menjadi pohon yang berakar pada tradisi, tetapi selalu menumbuhkan cabang-cabang baru. Ini bukan hanya nasihat puitis. Ini adalah arahan yang jelas tentang bagaimana Tagle harus menavigasi masa depan gereja selama berabad-abad. Gereja Katolik dikenal memegang teguh tradisinya, dan meskipun tradisi itu penting, Paus Fransiskus percaya bahwa tradisi tidak boleh menjadi sangkar. Tagle memahami hal ini lebih baik daripada kebanyakan orang. Ia menghormati sejarah gereja yang mendalam, tetapi ia juga tahu bahwa dunia luar berubah dengan cepat, dari teknologi hingga masalah sosial. Orang-orang saat ini menghadapi tantangan yang tidak ada 100 tahun yang lalu. Pesan Paus sederhana, jangan takut, perubahan ini akan menuntun gereja melewatinya. Tagle telah menunjukkan cara melakukannya. Ia membawa ide-ide modern ke dalam struktur kuno, baik itu dengan menggunakan media sosial untuk menjangkau umat Katolik muda, atau mendorong diskusi terbuka tentang topik-topik yang sulit. Tagle mewujudkan keseimbangan ini. Ia tidak membuang tradisi, tetapi ia juga tidak terjebak olehnya.
Surat Paus mengingatkannya bahwa kemajuan bukanlah pengkhianatan, melainkan kelangsungan hidup. Gereja yang tidak bergerak, tulis Paus, berisiko tertinggal oleh mereka yang seharusnya dipimpinnya. Pelajaran ini membentuk cara Tagle mendekati kepemimpinan saat ini. Ia mendorong dialog, mendengarkan suara-suara baru, dan mendukung reformasi jika dibutuhkan. Namun, ia melakukannya dengan hati-hati, selalu menghormati nilai-nilai inti iman. Ini adalah garis yang tipis untuk dilalui, tetapi Tagle membuktikan bahwa hal itu dapat dilakukan. Seiring masyarakat terus berkembang, kemampuan untuk memadukan tradisi dengan kemajuan bisa jadi adalah hal yang membuat gereja tetap relevan. Tetapi merangkul perubahan bukan hanya tentang ide, ini juga tentang orang. Paus Fransiskus tahu ada satu kelompok yang suaranya akan menentukan masa depan gereja, yaitu kaum muda. Itulah sebabnya pelajaran berikutnya kepada Tagle sangat jelas. Jika Anda ingin memimpin gereja masa depan, Anda harus terlebih dahulu mendengarkan generasi masa depan. Dalam suratnya, Paus Fransiskus tidak berbasa-basi ketika menyangkut orang muda. Jika Anda kehilangan kaum muda, Anda kehilangan masa depan, dia menulis. Itu adalah kenyataan yang baik dia maupun Tagle memahami secara mendalam. Di seluruh dunia, generasi muda telah menjauh dari agama tradisional. Banyak yang merasa terputus, tidak didengar, atau tidak tertarik. Namun, Paus Fransiskus melihat dalam diri Tagle hadiah langka, kemampuan untuk benar-benar terhubung dengan mereka. Tagle bukanlah tipe pemimpin yang berbicara kepada orang muda, ia berdialog dengan mereka. Dari menyelenggarakan acara yang berfokus pada kaum muda, hingga menggunakan platform media sosial, ia berusaha mendekatkan diri kepada generasi ini. Dia menjelaskan bahwa gereja bukan hanya untuk generasi yang lebih tua. Ia membuka pintu untuk percakapan tentang masalah kehidupan nyata yang dihadapi orang muda saat ini, seperti ketidaksetaraan, kesehatan mental, dan tujuan dalam dunia digital. Dan itu berhasil. Banyak umat Katolik muda melihatnya sebagai seseorang yang memahami mereka. Surat Paus mendorong pendekatan ini. Ia mengingatkan Tagle bahwa gereja harus berevolusi dalam cara berkomunikasi. Sudah lewat hari-hari ketika khotbah saja dapat menginspirasi kaum muda. Saat ini tentang keterlibatan, dialog, dan keaslian. Mereka tidak mencari kata-kata yang sempurna. Paus menulis, mereka mencari pemimpin yang memahami dunia mereka. Tagle telah merangkul ini dengan bersikap mudah didekati, jujur, dan bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit. Pelajaran ini lebih dari sekadar strategi. Ini adalah panduan bertahan hidup. Tanpa energi dan semangat orang percaya muda, gereja berisiko memudar ke latar belakang kehidupan modern. Pekerjaan Tagle memastikan bahwa itu tidak terjadi dengan memberikan suara kepada kaum muda. Ia tidak hanya membuat mereka tetap di gereja, ia membantu mereka membentuk babak berikutnya. Namun, berhubungan dengan orang muda hanyalah sebagian dari tantangan yang dihadapi dunia saat ini, krisis yang menuntut kepemimpinan yang tenang dan mantap. Dari pandemi hingga bencana pengungsi, Paus Fransiskus tahu bahwa pemimpin sejati tidak didefinisikan ketika masa muda. Pelajaran keempat berjudul, Ditempa dalam api kekacauan global, menekankan bahwa ketika kekacauan datang, jadilah ketenangan. Dunia tidak memberikan peringatan sebelum bencana melanda. Apakah itu krisis pengungsi akibat pandemi COVID-19 atau bencana alam, Paus Fransiskus selalu percaya bahwa gereja harus menjadi sumber stabilitas ketika segala sesuatu terasa tidak pasti. Dalam suratnya kepada Tagle, ia menulis, ketika badai datang, gembala harus tetap teguh sehingga kawanan domba tahu kemana harus berpaling. Tagle telah menjalani pelajaran ini berulang kali selama pandemi, ketika ketakutan mencengkeram dunia. Tagle tidak mundur ke tempat aman di balik tembok Vatikan, bahkan setelah dirinya sendiri dinyatakan positif COVID-19. Ia terus memimpin, menawarkan harapan, dan mengatur bantuan bagi mereka yang paling terpukul. Suaranya yang tenang dan tindakannya yang penuh kasih mengingatkan orang bahwa iman bukan hanya tentang doa, tetapi tentang kehadiran di saat kesakitan. Ini bukan pertama kalinya ia melangkah maju dalam krisis. Ia mengunjungi kamp-kamp pengungsian, menawarkan kenyamanan bagi keluarga yang mengungsi, dan mengoordinasikan upaya bantuan setelah topan dan gempa bumi. Setiap kali, ia mengikuti ajaran Paus untuk muncul, tetap tenang, dan membawa terang di masa-masa gelap. Orang-orang tidak mengingat gelar dalam krisis. Paus menulis, tetapi mereka mengingat siapa yang berdiri di samping mereka. Kemampuan Tagle untuk memimpin dengan kekuatan yang tenang selama keadaan darurat telah membuatnya mendapatkan rasa hormat global. Tidak mencolok dan tidak keras,
Tetapi itulah jenis kepemimpinan yang telah dipupuk Paus Fransiskus dalam dirinya melalui surat ini. Seorang pemimpin yang tidak panik, tidak mencari perhatian, tetapi menjadi tangan yang mantap ketika dunia terasa seperti runtuh. Namun, kepemimpinan krisis tidak berhenti pada kenyamanan. Itu meluas untuk membangun perdamaian dan persatuan yang langgeng. Paus Fransiskus tahu bahwa di dunia yang terpecah, misi Tagle berikutnya akan lebih besar. Pelajaran kelima dalam surat itu jelas. Jangan hanya menenangkan badai, tetapi bangunlah jembatan sehingga badai itu tidak kembali. Jadi, bagaimana Tagle menjadi pembawa damai terbesar gereja? Mari kita selami pelajaran berikutnya. Di dunia yang penuh dengan perpecahan antara negara, agama, dan bahkan di dalam gereja, Paus Fransiskus memberi Tagle instruksi sederhana tetapi kuat. Di mana orang lain melihat garis, Anda harus melihat jalan. Baris dari surat ini bukan hanya nasihat puitis, itu adalah misi. Paus tahu bahwa salah satu tantangan terbesar yang dihadapi gereja modern bukan hanya konflik eksternal, tetapi juga pemutusan hubungan. Tagle mengambil ajaran ini ke dalam hatinya sepanjang karirnya. Ia dikenal sebagai seorang brigadir, baik dalam membina perdamaian di Mindanao, di mana ketegangan agama meningkat, maupun dalam berkolaborasi dengan para pemimpin Muslim di seluruh Asia. Tagle telah menunjukkan bahwa iman bukanlah tentang menciptakan hambatan, melainkan tentang membuka pintu. Diplomasinya yang tenang telah membantu meredakan konflik yang tidak dapat diselesaikan oleh para politisi, dan ini persis seperti yang dibayangkan Paus Fransiskus ketika ia menulis, "Persatuan akan menjadi khotbahmu yang paling agung." Namun, upaya membangun jembatan Tagle tidak berhenti pada dialog antar agama. Ia juga terhubung dengan komunitas sekuler, pemerintah, dan organisasi internasional. Karyanya dengan kerjasama internasional membawa bantuan kemanusiaan ke wilayah yang dilanda perang, seperti di Timur Tengah. Hal ini membuktikan bahwa kasih sayang lebih penting daripada doktrin. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat citra global gereja, tetapi juga menunjukkan bahwa kepemimpinan agama dapat menjadi kekuatan perdamaian di dunia modern. Tagle memahami bahwa persatuan bukanlah tentang semua orang yang berpikir dengan cara yang sama. Ini tentang saling menghormati dan memahami. Dalam masyarakat yang terpecah saat ini, pesan itu sangatlah penting. Paus Fransiskus melihat Tagle sebagai sosok yang dapat menyatukan orang-orang, bahkan ketika hal itu tampak mustahil. Ketika dunia terus menghadapi konflik-konflik baru, pelajaran ini kemungkinan akan menentukan sebagian besar warisan Tagle. Namun, bahkan saat Tagle berupaya menyatukan orang-orang, ada tantangan lain yang menunggunya. Tantangan yang jauh lebih dekat dengan dirinya, di dalam gereja itu sendiri. Skandal dan kerahasiaan telah merusak kepercayaan. Paus Fransiskus tahu bahwa tanpa kejujuran, tidak akan ada penyembuhan. Itulah sebabnya ajaran berikutnya kepada Tagle adalah keberanian. Bersinarlah terang di tempat yang lain takut akan kebenaran. Pelajaran ke-6. Gereja Katolik dikenal terlalu lama menutup pintunya. Tertutup bukan hanya secara fisik, tetapi juga dalam cara menangani masalah-masalahnya. Kerahasiaan keuangan, kontroversi, dan skandal internal telah menyebabkan banyak umat beriman mempertanyakan iman mereka terhadap lembaga tersebut. Paus Fransiskus ingin mengubah hal itu. Dalam suratnya, ia mengatakan kepada Tagle, kepercayaan tidak dituntut, melainkan diperoleh melalui cahaya, bukan bayangan. Ini adalah salah satu pelajaran paling berani dalam arahan Paus. Ia tahu bahwa transparansi akan membuat marah beberapa kaum tradisionalis, tetapi itu diperlukan jika gereja ingin membangun kembali kredibilitas. Tagle menerima misi ini tanpa ragu-ragu. Ia mendorong pelaporan keuangan yang lebih jelas, terutama dalam cara dana gereja digunakan untuk upaya kemanusiaan. Di bawah kepemimpinannya, para uskup di seluruh dunia didorong untuk mengikuti jalan yang sama, buku yang terbuka, dengan hati terbuka. Tagle juga mendukung reformasi dalam cara gereja menangani masalah internal, mulai dari kasus pelanggaran hingga keputusan administratif. Alih-alih diam, ia menganjurkan akuntabilitas. Sikapnya yang tenang tetapi tegas menunjukkan bahwa melindungi citra gereja tidak pernah lebih penting daripada melakukan apa yang benar. Orang-orang akan memaafkan kesalahan, Paus Fransiskus menulis, tetapi mereka tidak akan memaafkan penipuan. Fokus pada transparansi ini tidak hanya memperbaiki sebagian dari kepercayaan yang rusak, tetapi juga telah mengilhami gelombang kepemimpinan baru dalam gereja yang menghargai kejujuran daripada penampilan. Tindakan Tagle mencerminkan keyakinan bahwa iman harus dipadukan dengan integritas. Di saat banyak lembaga berjuang dengan kredibilitas, pelajaran ini dapat menjadi hal yang membuat gereja tetap berdiri kokoh. Namun,
Transparansi dan reformasi tidak cukup jika generasi berikutnya tidak ada untuk membawa obor. Paus Fransiskus memahami bahwa membangun kembali kepercayaan hanyalah setengah dari pertempuran. Masa depan bergantung pada menjaga hati dan pikiran kaum muda tetap terlibat. Itulah sebabnya pelajaran ketujuh kepada Tagle sangat pribadi. Jangkau kaum muda atau berisiko kehilangan gereja selamanya. Di dunia yang penuh dengan kebisingan, pendapat tak berujung, perdebatan, dan gangguan, Paus Fransiskus menawarkan Tagle nasihat yang berbeda. Pemimpin yang bijak berbicara dengan lembut, karena ia pertama-tama mendengarkan dengan saksama. Ini bukan hanya tentang sopan santun. Itu adalah strategi bertahan hidup bagi gereja yang berusaha tetap relevan di dunia yang berubah dengan cepat, terutama dengan generasi muda yang sering merasa tidak didengarkan. Tagle mengambil ini ke hati. Daripada mengkhotbahi orang-orang, ia menjadi dikenal karena kemampuannya untuk benar-benar mendengarkan, terutama kepada kaum muda. Ia mengadakan forum terbuka, mendorong dialog, dan tidak takut mendengar kebenaran yang tidak nyaman. Apakah itu kekhawatiran tentang kehidupan modern, keadilan sosial, atau perasaan terputus dari tradisi gereja yang kaku? Tagle menjelaskan dengan jelas bahwa setiap suara penting. Pendekatan mendengarkan ini tidak pasif, tetapi kuat. Dengan memahami kekhawatiran nyata kaum muda Katolik, Tagle mampu membentuk program dan inisiatif yang benar-benar beresonansi, dari penjangkauan digital hingga acara yang berpusat pada kaum muda. Dia membawa gereja ke dalam percakapan yang dihindari oleh banyak pemimpin. Paus Fransiskus pernah menulis, masa depan bukan milik mereka yang paling banyak bicara, tetapi milik mereka yang memiliki pemahaman paling dalam. Tagle membuktikannya dengan mengubah sikap mendengarkan menjadi kepemimpinan. Hasilnya telah menginspirasi banyak anak muda yang dulu merasa jauh dari gereja, kini menemukan tempat di mana mereka merasa didengar dan dihargai. Pendekatan Tagle telah memberi mereka rasa kepemilikan dalam membentuk gereja ke depannya. Ini bukan lagi sekadar tradisi yang diwariskan. Ini tentang membangun masa depan bersama. Namun, bahkan dengan hubungan yang kuat dengan kaum muda, perjalanan Tagle jauh dari mudah. Tidak semua orang menyambut perubahan ini di dalam tembok gereja. Penentangan semakin meningkat, dan Paus Fransiskus mengetahui hal ini dengan sangat baik. Pelajaran berikutnya mempersiapkan Tagle untuk hal yang tak terelakkan. Ketika Anda menantang cara-cara lama, para kritikus akan datang dan mengajukan pertanyaan. Bagaimana Anda berdiri teguh ketika tradisi menolak? Pelajaran ke-8. Paus Fransiskus tidak pernah menghindar dari percakapan yang sulit, dan ia mengharapkan keberanian yang sama dari Luis Antonio Tagle. Dalam suratnya, Paus menulis, gereja tidak boleh berbisik ketika dunia berteriak. Ini adalah seruan langsung bagi Tagle untuk berani dalam berbagai isu yang dihindari banyak pemimpin, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, hak asasi manusia, dan perubahan iklim. Tagle merangkul misi ini dengan sepenuh hati. Ia menjadi advokat vokal bagi mereka yang tidak bersuara. Ia menentang perdagangan manusia, ketidakadilan sistemik, dan kerusakan lingkungan. Pesannya sederhana tetapi kuat. Iman bukan hanya tentang doa di dalam gereja, tetapi tentang tindakan di jalan, baik saat berpidato di forum global maupun mengunjungi komunitas yang sedang berjuang. Tagle secara konsisten mendorong gereja untuk menjadi kekuatan kebaikan di dunia modern. Ajaran Paus mengingatkan Tagle bahwa diam dalam menghadapi ketidakadilan bukanlah netralitas, itu adalah keterlibatan. Di mana ada penderitaan, pasti ada gembala. Fransiskus menulis, Tagle membawa pelajaran itu ke setiap sudut pekerjaannya. Ia memastikan gereja tidak hanya mengamati tantangan global, tetapi juga menjadi bagian dari solusi. Sikapnya yang tak kenal takut telah menginspirasi banyak orang. Ia menunjukkan bahwa para pemimpin agama dapat dan harus memainkan peran kunci dalam mengatasi masalah paling mendesak di dunia. Namun, berbicara terus terang mengandung risiko, terutama di dalam lembaga yang sudah berusia berabad-abad, yang seringkali lebih memilih diplomasi yang tenang. Itulah tepatnya pelajaran Paus Fransiskus berikutnya yang mempersiapkan Tagle untuk apa yang akan datang. Ketika Anda menentang ketidakadilan, tidak semua orang akan bertepuk tangan, baik di dalam maupun di luar gereja. Kritik tidak dapat dihindari. Paus Fransiskus tahu bahwa jalan ini tidak akan mudah bagi Tagle. Itulah sebabnya ajarannya berikutnya sangat penting. Pengingat bahwa pemimpin sejati tidak dibentuk oleh pujian, tetapi oleh bagaimana mereka berdiri teguh ketika oposisi muncul. Pelajaran ke-9. Selama berabad-abad, kepemimpinan dalam gereja Katolik didominasi oleh satu suara laki-laki yang tradisional dan sering kali jauh. Namun, Paus Fransiskus selalu menjadi seorang reformis yang pendiam.
Ia tahu bahwa gereja tidak dapat lagi mengabaikan setengah dari umatnya. Dalam suratnya kepada Tagle, ia menulis, "Gereja yang membungkam wanita membungkam hatinya sendiri." Ini bukan sekadar komentar sepintas, melainkan panggilan untuk bertindak. Tagle memahami dengan tepat apa yang dimaksud Paus selama kepemimpinannya. Ia secara terbuka mendukung keterlibatan wanita yang lebih besar dalam kehidupan gereja. Ia menyoroti peran penting mereka dalam pendidikan, perawatan kesehatan, amal, dan bidang kerja misionaris, di mana wanita telah menjadi tulang punggung pelayanan Katolik selama beberapa generasi. Namun, yang lebih penting, Tagle telah menganjurkan untuk memberi wanita suara yang lebih kuat dalam ruang pengambilan keputusan, bukan hanya sebagai peran pendukung. Ini bukan tentang mendobrak doktrin, melainkan tentang mengakui martabat dan kontribusi mereka. Tagle sering berbagi cerita tentang wanita yang menginspirasinya, para wanita yang memimpin komunitas, dan menjalankan tempat penampungan serta mendidik kaum miskin. Ia pernah berkata, "Jika Anda ingin melihat wajah gereja yang sebenarnya, lihatlah para wanita yang melayani tanpa terlihat." Upayanya mendorong gereja-gereja lokal untuk membawa lebih banyak wanita ke dalam diskusi kepemimpinan, peran penasihat, dan pengakuan publik. Paus Fransiskus tahu ini akan menjadi kontroversial. Beberapa orang di dalam gereja takut bahwa memberi wanita lebih banyak pengaruh akan mengancam tradisi. Namun, ia dan Tagle percaya bahwa menghormati suara wanita akan memperkuat, bukan melemahkan gereja. Pelajaran ini lebih dari sekadar kesetaraan. Ini tentang bertahan hidup. Gereja yang mendengarkan semua umatnya adalah gereja yang berkembang. Namun, mendengarkan wanita hanyalah bagian dari pesan yang lebih besar yang ingin Paus Fransiskus sampaikan. Ia ingin Tagle mengerti bahwa kepemimpinan sejati bukanlah tentang berdiri di atas yang lain, tetapi tentang berdiri bersama mereka, terutama di masa-masa tersulit. Disinilah pelajaran berikutnya muncul. Bagaimana Anda memimpin ketika dunia sedang hancur? Jawaban Paus sederhana. Tetaplah berdiri bersama mereka. Pelajaran ke-10. Kepemimpinan selalu terdengar mulia sampai para kritikus datang. Paus Fransiskus tahu ini lebih baik daripada siapapun. Reformasinya, keterbukaannya, dan visinya untuk gereja yang lebih berbelas kasih, semuanya telah bertemu dengan perlawanan dari faksi-faksi konservatif. Itulah mengapa dalam suratnya kepada Tagle, ia menawarkan sepotong kebijaksanaan penting. Jika tidak ada yang menentang Anda tidak memimpin. Anda mengikuti kenyamanan. Perjalanan Tagle telah ditandai oleh tantangan ini. Sementara banyak yang mengagumi pendekatannya yang progresif dan berpusat pada orang-orang, ada suara-suara kuat di dalam gereja yang melihat ide-ide tersebut terlalu modern, terlalu fleksibel, atau bahkan berbahaya bagi tradisi. Fokusnya pada inklusivitas, transparansi, dan dialog tidak selalu cocok dengan mereka yang lebih menyukai cara lama, diam dan hierarki. Namun, Tagle tidak pernah melawan dengan amarah atau kesombongan. Ia mengikuti ajaran Paus untuk tetap tenang, rendah hati, dan fokus pada misi, tidak peduli seberapa keras kritik itu. Ia mengerti bahwa kepemimpinan sejati bukanlah tentang menyenangkan semua orang. Itu tentang melakukan apa yang benar, bahkan ketika itu tidak populer. Biarkan tindakan Anda menjadi pembelaan Anda. Kebijaksanaan yang diwariskan melalui setiap baris menunjukkan bahwa Paus Fransiskus tidak hanya menawarkan nasihat, ia membentuk pola pikir kesabaran, tujuan, dan kesiapan yang tenang. Gereja tidak membutuhkan pemimpin. Paus menulis, gereja membutuhkan pelayan yang tidak takut memikul salib sebelum ditawari tongkat. Sekarang, ketika dunia mengamati Vatikan dan berspekulasi tentang masa depan, satu hal yang pasti, Tagle berdiri siap, bukan karena ia mencari kebesaran, tetapi karena kebesaran dipercayakan kepadanya melalui bimbingan, tindakan, dan iman selama bertahun-tahun. Surat yang hilang telah berbicara, tetapi ceritanya masih jauh dari selesai. Akankah Tagle membentuk masa depan gereja? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan lebih banyak informasi menarik lainnya. Sampai jumpa!